Shalom saudara, pada saat ini saya akan bagikan firman Tuhan yang berjudul Power of Action. Saya pernah berjumpa dengan seseorang yang bernama Pak Dwi Krismawan. Pak Dwi Krismawan punya kesaksian yang luar biasa. Mari kita saksikan sebentar videonya. Nah, kalau Anda sendiri ngalamin luka itu berapa persen? Hampir 50% lebih, 50-60%. Jadi grade 2 sampai grade 3. Mungkin jadi kalau Bapak Ibu pernah kena knalpot, mungkin betisnya itu hanya grade 1 di kulit ari. Tapi ketika apa yang saya alami, saya terperangkap dalam COVID itu mungkin hampir 60 menit. Jadi sampai jaringan tanduk, jaringan tulang, bahkan sampai paru-paru saya penuh dengan flek. Dan sempat di rumah sakit itu tenggorokan saya dilubangi supaya udara itu bisa keluar. Dan dokter memvonis bahwa mungkin Dwi nggak bisa ngomong karena pita suaranya rusak. Tapi saya bersyukur bahwa pada saat ini karena kekuatan yang Tuhan berikan, saya bisa hadir di sini untuk berbagi bahwa di balik masalah, di balik pergumulan, Tuhan memberikan kekuatan untuk saya bisa melewati. Saudara, kejadiannya adalah luar biasa. Dia mengalami luka bakar ketika tadi diceritakan saudara, karena dia adalah calon pilot dari sebuah sekolah penerbangan yang terkenal di Indonesia di Curug. Dia menabrak saudara bersama dengan instrukturnya sebuah gunung yang terkenal di Jawa, saudara, Gunung Gede, dan mengalami luka bakar 50% dari tubuhnya. Dan yang namanya Dani Krismawan pada waktu itu saudara harus mengalami operasi plastik berkali-kali saudara. Sebenarnya dari secara manusia ini adalah orang yang tidak punya pengharapan lagi. Sepertinya sudah mau menyerah saudara. Tapi puji Tuhan, sekarang saya mendengar saudara Pak Dwi Krismawan jadi berkat. Dia sudah berkhotbah, dia sudah melayani, dia bersaksi, diceritakan kisah hidupnya dalam sebuah film, dalam banyak kesaksian, sehingga banyak orang diberkati. Kenapa saudara? Karena walaupun dalam keadaan yang seperti, kalau saudara lihat dalam gambar tadi, dalam video tadi, dia mengalami luka bakar lebih dari 50%, tapi dia tetap bertindak. Setelah dia mengalami keadaan seperti itu, dia bertindak saudara, dia cari kerjaan. Pertama-tama sudah tahu nggak pekerjaannya apa? Sebagai seorang sales asuransi jiwa. Secara manusia biasanya penampilan seorang agent asuransi biasanya kan musik keren, musik ganteng, kayak tukang skoteng yang belum mateng. Tetapi saudara, Dwi Krismawan diberkati Tuhan dan terus menjalani satu kehidupan. Dia memiliki seorang istri yang mendukung dia dalam pelayanan dan luar biasa hidupnya saudara. Kenapa? Karena walaupun dalam keadaan yang berat, dia tetap bertindak dengan iman. Dia tidak menyerah menghadapi situasi tantangan yang sulit dalam hidupnya. Saya membaca dalam Alkitab saudara, dalam Markus 5:27, perempuan yang sakit pendarahan selama 12 tahun. Dia mendengar tentang Yesus Kristus. Dia punya pengharapan iman. Tapi tidak cukup hanya punya pengharapan iman. Tapi dia harus punya tindakan iman. Action di dalam imannya. Karena iman tanpa perbuatan, tanpa tindakan saudara, tidak terjadi apa-apa. Dikatakan Alkitab ketika dia mendekati Yesus, dia menjamah dari belakang, menjamah jubahnya Yesus. Kalau saudara baca dalam Lukas 8:45, itu tidak mudah karena ada orang banyak mengerumuni Yesus Kristus dan mendesak-desak dia saudara. Pushing you from every side. Itu terjemahan bahasa Inggrisnya ketika Tuhan Yesus bertanya, ada kuasa yang mengalir menjamah aku katanya. Saudara, jadi perempuan yang sakit pendarahan selama 12 tahun ini, dia punya tindakan iman. Walaupun dalam situasi yang berat, dia mengalami pendarahan selama 12 tahun. Tapi dia menjamah jubah Yesus, dia bertindak dengan iman dan terjadi mujizat. Pertanyaan saya kepada saudara, apakah saudara dalam hidup ada tindakan iman? Sudahkah kita bertindak dengan iman untuk mendapatkan pekerjaan yang baru? Saya menemukan ada banyak orang di PHK. Situasi seperti ini ada banyak orang yang kena PHK. Tapi ketika kena PHK langsung 4L. Letoy, lesu, loyo, lunglai. Di rumah doang pakai gopen 2 biji cabut jenggot aja. Sudahkah kita berani melangkah dengan iman, melamar kerjaan, buka usaha baru, minta kekuatan dari Tuhan, minta hikmat dari Tuhan. Tuhan pasti tolong saudara. Sudahkah kita melepaskan kecanduan kita? Ada banyak orang ketika terperangkap dengan kecanduan karena alkohol, karena narkoba, karena nikotin. Ada banyak kecanduan yang membuat orang tidak bisa bertumbuh dalam Kristus. Sudahkah saudara bertindak dengan iman? Saya sudah menemukan ada banyak orang yang berkata, Pak, dulu saya terikat dengan narkoba, saya terikat dengan yang namanya rokok, saya terikat dengan yang namanya alkohol. Tapi ketika saya bertindak dengan iman, saya buang itu semua dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan menolong saya dan sekarang saya menjadi orang yang bebas, merdeka, tidak ada lagi ikatan. Buat saudara yang masih mungkin belum bisa move on karena diputusin, ya kadang-kadang ada orang berkata, kau yang berjanji, kau yang mengingkari, kau yang memulai, kau yang mengakhiri. Dia patah hati.
hati langsung berkata, udah hidup saya seperti ini. Saudara-saudara, mari kita menjadi orang-orang percaya yang berani melangkah dengan iman. Ketika kita melangkah dengan iman, mujizat Tuhan terjadi dalam hidup saudara. Tuhan memberkati. Shalom.